Pemirsa, perbedaan awal Ramadan kembali terjadi di tahun ini. Sebagian umat Islam berpuasa lebih dahulu, sebagian menyusul di hari berikutnya. Namun seperti tahun-tahun sebelumnya, perbedaan itu tidak lagi menjadi persoalan sosial. Yang perlu menjadi perhatian bukanlah soal tanggal, melainkan makna dan substansi Ramadan itu sendiri. Di tengah berbagai ujian sosial dan juga kemanusiaan yang masih dihadapi oleh bangsa ini. Inilah dia editorial Media Indonesia edisi Kamis 19 Februari 2026 dengan tema Ramadan Mempersatukan bersama saya Febrian Ahmad. Anda juga bisa berpartisipasi dan juga berinteraksi melalui telepon di interaktif di nomor 021 583 99100. Dan pagi ini telah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Jaka Budi Santosa. Selamat pagi Mas Jaka. Selamat pagi, Febri. Ya Mas Jaka, kalau kita lihat kan memang sebenarnya perbedaan Ramadan ini kan bukan kali pertama. Betul. Tapi makin kesini masyarakat kita sudah tidak mempermasalahkan lagi. Nah, apakah tandanya sudah semakin dewasa kebersamaan kita Mas dalam beragama ini? Iya, perbedaan itu kan sunatullah ya. Saya pikir umat Islam di negara kita tuh paham betul soal itu. Dan kalau kita lihat ya beberapa tahun sebelumnya kan perbedaan awal puasa itu juga terjadi. Artinya ini juga bukan hal yang baru dan kita sudah teruji untuk menyikapi secara bijak perbedaan itu. Perbedaan awal puasa tidak lantas memberikan dampak yang negatif, tidak lantas membuat masing-masing pihak yang berbeda pendapat itu untuk saling menyalahkan, tidak saling menganggap dirinya sendiri yang lebih benar, tidak juga meniadakan toleransi. Mereka tetap tasamuh, tetap toleran, dan ini menurut saya modal yang sangat berharga bagi umat Islam dan bangsa kita untuk menyikapi bagaimana kita memandang sebuah perbedaan. Tetapi menurut kami perbedaan awal puasa itu tidak terlalu signifikan untuk kita terus bicarakan, untuk terus kita perdebatkan. Yang paling penting adalah bagaimana kita memaknai puasa Ramadan itu secara substansial. Artinya bahwa puasa itu semestinya tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus, tidak hanya sekadar menjalankan ibadah secara ritual, tetapi lebih dari itu. Kita harus menjadikan puasa itu sebagai pendewasaan diri bahwa kita hidup secara sosial, tidak individual, dan semestinya ibadah puasa itu juga berdampak positif terhadap kehidupan sosial. Seperti itu ya, dan juga bisa menyatukan antar umat beragama juga ya Mas, karena toleransinya begitu besar di bulan Ramadan ini. Nah pemirsa, kita akan simak, inilah dia editorial Media Indonesia. Ramadan mempersatukan. Seperti pada 2022 dan 2024 dan juga pada banyak tahun sebelumnya, perbedaan jatuhnya satu Ramadan kembali terjadi di Indonesia dan sejumlah negara lain. Sebagian umat Islam telah memulai puasa sejak kemarin, sebagian lagi hari ini. Perbedaan itu hadir nyaris rutin, seiring ragam metode penetapan awal bulan Qamariyah yang dianut ormas dan otoritas keagamaan. Namun, seperti pula tahun-tahun sebelumnya, perbedaan tersebut tidak menjelma menjadi persoalan sosial. Di negeri yang keberagamannya mendarah daging ini, kedewasaan dalam menyikapi khilafiyah telah teruji. Ukhuwah Islamiyah tidak runtuh hanya karena perbedaan satu hari. Bangsa ini boleh dikata telah lama selesai dengan soal perbedaan awal Ramadan. Yang belum selesai justru substansinya. Dari Ramadan ke Ramadan, ibadah bulan suci kerap tergelincir menjadi seremoni simbolik. Puasa berubah menjadi ajang pamer kemewahan berbuka, festival diskon konsumtif, hingga parade citra kesolehan di ruang publik. Pada saat yang sama, keserakahan tetap berjalan, dari kerakusan meja makan hingga praktik korupsi yang menggerogoti hak rakyat. Puasa pun terancam menjadi gimmick spiritual, jangankan melahirkan perbaikan diri. Memahami puasa sebagai jalan empati dan solidaritas terhadap kaum papa saja seringkali kita gagal.
Padahal inti puasa adalah menahan diri bukan hanya dari lapar dan dahaga, melainkan juga dari ketamakan dan ketidakpedulian. Ramadan 1447 Hijriah ini harus menjadi titik balik. Kondisi di berbagai daerah mendesakkan solidaritas yang nyata, bukan retorika. Di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sekitar 13.000 korban banjir menjalani puasa di pengungsian. Di Cisarua, Bandung Barat, sekitar 60 kepala keluarga masih menunggu relokasi setelah tanah longsor merenggut rumah mereka Januari lalu. Di Tegal, ratusan keluarga kehilangan tempat tinggal akibat tanah bergerak. Belum lagi kelompok masyarakat marginal di berbagai kota dan desa yang saban hari berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Bagi mereka, Ramadan bukan hanya soal sahur dan berbuka. Ramadan adalah ujian bertahan hidup. Karena itu, semangat gotong royong nasional yang menguat pada masa awal tanggap darurat harus kembali dihidupkan sesuai kebutuhan lapangan saat ini. Solidaritas sosial tidak boleh berhenti setelah sorot kamera meredup. Bantuan logistik, percepatan hunian sementara dan tetap, hingga pemulihan ekonomi warga terdampak harus menjadi prioritas bersama. DPR dalam rapat Satgas Pemulihan Pasca Bencana telah mengingatkan agar Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Alam Sumatera memastikan kebutuhan masyarakat terdampak terpenuhi, baik selama di pengungsian maupun dalam proses menuju hunian tetap. Untuk beberapa daerah, pemenuhan kebutuhan itu didesak rampung sebelum Idul Fitri 2026. Target tersebut bukan sekadar angka tenggat, melainkan komitmen moral negara. Pemerintah pusat dan daerah wajib membuktikan bahwa negara hadir secara nyata, bukan administratif belaka. Ramadan sejatinya mempersatukan bukan karena kita memulai puasa di hari yang sama, melainkan karena kita merasakan lapar yang sama dan dari sana tumbuh empati yang sama. Persatuan ini menemukan maknanya ketika yang kuat menopang yang lemah, ketika yang berpunya berbagi tanpa pamrih, dan ketika negara bekerja cepat untuk warganya yang paling rentan. Di saat yang sama, Ramadan kali ini juga mengetuk nurani global. Di Gaza, Sudan, dan Yaman, umat Islam menjalani bulan suci dalam bayang-bayang konflik dan krisis kemanusiaan. Mereka membutuhkan lebih dari sekadar ucapan simpati. Mereka membutuhkan solidaritas dunia dan perjuangan nyata menuju perdamaian. Karena itu, Ramadan 1447 Hijriah harus menjadi momentum memperluas makna persaudaraan dari lingkup keluarga dan bangsa hingga kemanusiaan universal. Kita berpuasa bukan untuk merayakan perbedaan, melainkan untuk menyatukan kepedulian. Jika lapar yang kita rasakan tidak melahirkan kepekaan sosial, jika ibadah tidak menumbuhkan keberpihakan kepada yang lemah, maka Ramadan tinggal ritual tahunan tanpa roh. Sudah saatnya Ramadan benar-benar mempersatukan, bukan hanya dalam penanggalan, melainkan pula dalam tindakan. Kami akan segera kembali usai jeda pariwara, tetaplah bersama kami dalam editorial Media Indonesia. Anda masih bersama kami dalam editorial Media Indonesia dan kami saat ini sudah terhubung dengan penelpon yang sudah berada dalam line Metro TV. Ada Bapak Tasrik Usman dari Banjarmasin. Selamat pagi Pak Tasrik, selamat berpuasa. Silakan Pak. Selamat pagi Mas Febrian, selamat pagi Bang Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama saya mengucapkan pada seluruh Islam, kaum muslimin muslimat di tanah air, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga 1 bulan penuh ini kita dapat melaksanakan dengan penuh hikmah dan berkah. Yang kedua, perbedaan hari penentuan Ramadan itu Bang Jaka mungkin bukan baru kali ini, sudah sering terjadi. Dan itu bagi umat Islam sudah merupakan satu katakan perbedaan yang dianggap sebagai rahmat. Yang penting adalah
bagaimana pelaksanaan bulan puasa ini bisa benar-benar berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran. Ya. Yang berikutnya, ini tidak menjadi perbedaan sosial yang mencolok. Untuk itu saran saya kepada pemerintah, kepada tahun-tahun mendatang, ketika seperti kemarin tidak kelihatan hilal pada jam 2 jam siang, itu di bawah 0 derajat, itu sebenarnya pengumuman antara satu Ramadan itu tidak perlu diumumkan sudah setelah sholat Isya di daerah waktu Indonesia bagian tengah, karena masyarakat nunggu. Sebaiknya setelah maghrib itu sudah bisa segera diumumkan, karena waktu kita berbeda 3 ya, Jawa Barat, Indonesia Barat, Tengah dan Papua. Jadi sebaiknya ada lebih cepat diumumkan kalau memang sudah ada kejelasan. Sementara kalau paham daripada saudara-saudara kita dari Muhammadiyah, walaupun dia hilalnya baru di bawah 1 derajat, itu mereka sudah tetapkan 1 Ramadan. Sementara kalau pemerintah dan Muhammad dan NU itu adalah 3 derajat. Jadi menurut saya ini sebuah perbedaan yang membawa ke rahmat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Tasrik dari Banjarmasin. Jadi perbedaan itu tidak apa-apa. Tapi bagi Pak Tasrik, kalau bisa pemerintah mengumumkannya lebih cepat ya. Karena ada perhitungannya mungkin lebih modern juga Mas Jaka ya. Menanggapinya seperti apa Mas Jaka? Ya, sekali lagi selama kita tidak memiliki kalender tunggal ya, itu perbedaan awal puasa itu berpotensi akan terus terjadi. Dan ya kita harus menerima hal itu dengan sikap yang dewasa saja. Artinya tidak perlu kita terlalu mempermasalahkan, tidak terlalu menganggap bahwa kita yang benar, mereka yang salah, dan pemerintah dalam ini punya kewajiban untuk memelihara kerukunan sehingga perbedaan itu tidak menjadi persoalan. Betul tadi Pak Tasrik juga menghimbau ke depannya pemerintah lebih cepat mengumumkan awal puasa ya, kalau memang sudah ada keputusan. Dan memang kemarin setelah pukul 19 waktu Indonesia Barat kalau tidak salah. Itu kalau di Indonesia Tengah sudah pukul 20, yang di Indonesia Timur sudah 21. Jadi memang sudah cukup larut malam ya. Iya, semisal puasa pun mereka tarawihnya justru sudah malam. Betul. Jadi kedepannya saya pikir pemerintah perlu memperhatikan hal ini. Dan sekali lagi editorial kita hari ini tuh menekankan bahwa ya kita menghimbau kita lebih berbicara soal substansial saja. Artinya bahwa puasa itu jangan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi tidak punya makna apa-apa terhadap kehidupan kita dalam berbangsa dan negara. Secara pribadi kita tentu menjalankan perintah Allah ya, untuk menjalankan puasa, tetapi secara sosial kita juga tidak bisa mengesampingkan bahwa kita punya kewajiban untuk merekatkan kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat. Dan saya pikir puasa itu merupakan momentum yang sangat baik untuk hal itu. Kita mempersatukan, kalau dalam editorial kita Ramadan yang mempersatukan, artinya tidak hanya mempersatukan antara yang berbeda terkait dengan awal puasa, tetapi juga mempersatukan seluruh kalangan, apakah itu kaya dan miskin, apakah itu yang tidak berpunya dan mereka yang kelebihan harta, sehingga kita betul-betul menjadikan momentum ini sebagai alat untuk bahwa kita itu tidak berbeda-beda. Kalau kita di editorial kita tulis kita sama-sama lapar, tetapi itu dia cukup, bahwa kita harus sama-sama apa yang kita dapatkan itu kita terekam dalam sebuah tindakan yang nyata. Nah, tindakan itu seperti apa? Karena terkadang di bulan puasa ini juga ada momen-momen tertentu masyarakat kita malah menjadikan ajang ini sebagai ajang yang konsumtif. Betul. Buka puasa bersama yang mewah atau mungkin belanja yang berlebihan, mau lebaran Mas Jaka ya. Tapi tahan dulu karena kita harus jeda terlebih dahulu. Sajadah Pariwara Editorial Media Indonesia masih akan segera kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Editorial Media Indonesia. Kita lanjutkan diskusi di pagi hari ini. Kita sudah berada di babak akhir, Mas Jaka. Kalau bulan Ramadan kan memang harus bersatu. Tapi biasanya ketika berkumpul dengan keluarga atau teman-teman, ada kebiasaan masyarakat kita untuk dalam tanda kutip bisa pamer kemewahan, pamer pencapaian, atau mungkin bahkan
langsung konsumtif karena belanjanya begitu naik untuk buka puasa, untuk jelang Lebaran. Nah, itu seperti apa Mas Jaka? Ya, ada pernyataan menarik dari Pak Haidar Nasir ya, Ketua Umum PP Muhammadiyah, bahwa dia mengingatkan agar puasa itu menjadi momentum bagi umat Islam untuk melakukan perbaikan ekonomi. Artinya Pak, puasa itu kan sebenarnya identik dengan penghematan, identik dengan efisiensi, dan itu semestinya betul-betul diterapkan oleh umat Islam. Jadi jangan karena puasa malah justru berboros-boros, justru dengan berbuka puasa kalau makanannya tidak mewah terasa kurang afdol. Saya pikir itu adalah pemikiran-pemikiran yang keliru, dan menurut saya juga harus betul-betul diubah mindset kita dalam menjalankan puasa. Puasa itu kan melatih kepekaan kita terhadap diri sendiri dan kepekaan kita terhadap kehidupan sosial. Terhadap diri sendiri kita bagaimana belajar untuk tidak makan minum selama sehari, untuk betul-betul merasakan apa yang pernah mereka rasakan ketika masih miskin, merasakan apa yang dirasakan mereka yang tidak punya cukup harta sehingga hampir setiap hari hidup dalam keprihatinan, sehingga ya itu harus betul-betul diresapi dalam kehidupan sehari-hari. Tidak tadi seperti Mas Ber bilang justru bermewah-mewah, justru konsumtif. Kalau itu yang terjadi ya semestinya puasa itu hanya sekedar menjadi ritual tahunan, dan itu merupakan kerugian bagi kita sebagai umat Islam dan sebagai warga bangsa negara kita. Harapan kita kan tentunya ini bisa mempersatukan dan juga akhlaknya menjadi semakin baik. Tapi bagaimana caranya agar yang baik ini di bulan Ramadan sudah kita lakukan, bisa terus kita lakukan sepanjang tahun, Mas Jaka? Bukan hanya di Ramadan saja. Ya, itu tantangan yang sampai sekarang menurut kami juga belum berhasil kita lewati secara maksimal ya. Kita selama ini kan puasa itu mengajarkan bagaimana kita tidak lagi serakah, tidak lagi rakus, tetapi faktanya ya kerakusan para pejabat kita terhadap menyalahgunakan wewenang mereka kan masih terus saja terjadi. Kerakusan mereka untuk memangsa uang rakyat juga belum sepenuhnya berhasil kita atasi. Bahkan kalau kita lihat perkembangan sekarang justru semakin menggila kan. Jadi kalau puasa itu hanya sekedar ritual tahunan, tetapi dia tidak menimbulkan kepekaan sosial, tetapi hanya menahan lapar. Kalau kemudian puasa itu tidak menimbulkan atau menumbuhkan pembelaan kepada yang lemah, tetapi hanya sekedar ibadah, itu saya pikir ya merupakan kerugian, dan itu tidak semestinya tidak terus kita lakukan hal seperti itu. Berarti memang harus kita pertahankan yang baik-baik ini, Mas Jaka. Terima kasih Mas Jaka sudah bergabung dalam diskusi di hari ini. Dan pemirsa, kalau kita lihat Ramadan ini seharusnya bisa menjadi momentum memperkuat empati dan juga solidaritas, bukan sekedar ritual tahunan. Di tengah bencana dan juga berbagai daerah serta krisis kemanusiaan global, persatuan ini menemukan maknanya saat yang kuat menopang yang lemah dan negara hadir bagi warganya yang paling rentan. Jika lapar yang kita rasakan tidak melahirkan kepedulian, maka Ramadan hanya akan menjadi simbol tanpa jiwa. Dan sudah saatnya kita benar-benar mempersiapkan dan juga mempersatukan dalam tindakan yang nyata. Demikian editorial saat ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.